Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Nah, di dalam Islam, nikah itu suatu keharusan ya. Kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berumah tangga, maka kita umatnya pun harus berumah tangga. Nabi menikah, maka kita umatnya pun harus melaksanakan pernikahan. An-nikahu sunnati, kata baginda Rasul. Nikah itu adalah sunnahku. Kalau engkau mencintaiku, maka ikuti sunnahku. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa orang yang melalaikan sunnahku, meninggalkan sunnahku, tidak mau melaksanakan sunnah-sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golongan umatku. Maka kita yang menjadi kiblat adalah baginda Rasul. Yang menjadi teladan adalah baginda Rasul. Yang menjadi contoh figur dalam kehidupan kita adalah baginda Rasul. Maka semestinya apa yang beliau lakukan, ya kita lakukan. Beliau menikah, ya kita sebagai umatnya mengikuti jejak beliau, kita juga menikah. Maka sudah merupakan suatu dosa apabila seseorang tidak ada halangan, tetapi dia tidak menikah. Kecuali dia tidak menikah karena adanya alasan yang dibenarkan. Mungkin dia ada penyakit, mungkin dia barangkali ketika menikah tidak bisa memberikan nafkah yang baik untuk istrinya. Kalau dia mungkin nganggur barangkali, ini masih ada alasan yang dibenarkan. Tetapi kalau segalanya sudah memungkinkan, usia sudah mapan, ekonomi sudah mapan, sudah mampu memberikan nafkah lahir dan batin, kalau tidak ada halangan apapun dan dia tidak menikah, itu suatu perbuatan dosa. Ya. Sudah bekerja, sudah punya pekerjaan yang mapan, gajinya pun sudah bisa mencukupi keluarganya, badannya sehat, jiwanya pun sehat itu. Tapi dia nggak segera untuk melakukan pernikahan, sudah dihitung perbuatan dosa. Karena kita tidak mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata baginda Nabi, ya ma'asyaral syabab man istata'a minkumul ba'at. Wahai para pemuda, jika di antaramu sudah mampu memberikan nafkah baik lahir maupun batin, falyatazawwaj, hendaklah engkau beristri. Hendaklah engkau kawin, hendaklah engkau nikah itu. Karena dengan nikah kau akan bisa terbebas dari fitnah. Dengan nikah kau terbebas dari zina dan dosa-dosa yang lainnya. Dan dengan nikah kau akan mendapatkan ketenangan batin. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kau akan mendapatkan ketenangan batin. Mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang. Dan itulah kenikmatan kehidupan ini. Jadi kita mengikuti sunnah baginda Rasul. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah. Ini berarti perintah orang tua ya, untuk orang tua. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Ini perintahnya bukan kepada sang pemuda tadi, tapi orang yang sudah tua barangkali, bisa dia sebagai orang tua ya, atau yang diwalikannya ya. Nikahkanlah olehmu orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Wankihuli ayama minkum, nikahkan mereka yang masih bujang, artinya untuk laki-laki ya. Untuk laki-laki yang masih belum punya istri, nikahkanlah mereka. Ya. Nikahkanlah mereka. Jadi di sini diutamakan yang belum punya istri ya. Yang belum punya istri, yang belum
punya pengalaman berumah tangga, sementara mereka sudah siap ya, umur pun sudah mapan, sudah matang, maka langsungkanlah mereka ya. Ankihul ayama minkum ya. Nikahkanlah mereka. Orang-orang yang masih bujang, pemuda-pemuda yang masih bujang, anak-anakmu yang masih bujang, nikahkan mereka segera. Agar mereka terhindar dari berbagai macam dosa. Karena selama mereka belum berumah tangga, selama mereka belum punya pendamping hidup, maka tidak akan pernah tenang hidup itu. Ya. Tapi kalau mereka sudah punya pendamping hidup, setidaknya mereka tenang dan ada tempat mencurahkan segala keluh kesahnya. Inilah enaknya berumah tangga. Kita punya masalah, ada istri, kita bisa berbagi cerita. Istri punya keluhan, berbagi kepada suami, saling berbagi cerita. Kalau kedua-duanya ada keluhan dalam pekerjaan mereka umpama ya, dua-duanya bisa bertukar cerita, saling memberikan solusi, saling memberikan jalan keluar, saling mensupport, ya, saling menguatkan. Sehingga mereka berdua menjadi orang-orang yang siap menghadapi resiko kehidupannya ketika dia bekerja. Tapi kalau dia belum punya istri, dia curhat ke orang tua, kadang-kadang orang tuanya nggak nyambung. Ya. Dia ingin berbagi cerita dengan orang tuanya, mereka juga sibuk juga. Ya. Banyak kesibukan. Atau mereka yang mungkin nggak bisa memberikan solusi kepada kita. Atau terkadang mereka kurang bijak ketika memberikan solusi. Kita punya masalah, bukannya diberikan jalan keluar, kita malah diomelin. Nah, ini. Ya. Tapi kalau dengan istri kita yang sehati dengan kita, insya Allah dia bisa memberikan pandangan untuk kita. Ya. Ketika dia ada masalah, curhat kepada kita, sama-sama kita membenahi pribadi kita. Ya. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan juga orang-orang yang layak. Orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu. Ini cerita masih kehidupan hamba sahaya ya. Di zaman baginda Rasul masih ada hamba sahaya, masih ada perbudakan. Jadi anak-anakmu, budak-budakmu yang masih bujang, nikahkan mereka. Ya, segerakan cari pendamping hidup. Kalau dulu kan masih ada istilah perjodohan ya. Di zaman dulu masih ada perjodohan. Bahkan kadang-kadang perjodohan ini masih lingkup keluarga ya. Sepupu dengan sepupu menikah umpama. Kalau dulu begitu ya. Orang-orang tua kita kadang-kadang ribet karena mereka istrinya adalah masih lingkup keluarga. Jadi keluarga ketemu keluarga. Ya, apalagi di zaman Siti Nurbaya katanya ya. Itu pernikahan serba diatur oleh orang tua. Perjodohan. Ya, namanya perjodohan itu bisa baik, bisa buruk ya. Kalau kemudian langsung cocok dengan yang dijodohkan itu, nah ini mungkin mujur dan baik. Tapi terkadang ada juga yang ketika dijodohkan tidak cocok, dalam rumah tangga cekcok terus itu, bertengkar melulu ya. Karena dari awal tidak ada kecocokan ya. Dicocokin tapi nggak mampu, tetap masih mental aja terus ya. Sehingga ketika berumah tangga penuh dengan pertengkaran, problematika ya. Akhirnya kemudian pecahlah rumah tangga itu, cerai ujungnya. Jadi perjodohan itu penting, boleh-boleh saja. Tapi jangan ada paksaan di dalamnya. Khawatir kalau kemudian ada perjodohan, masing-masing dua belah pihak tidak saling menyukai. Ketika dipaksa berumah tangga, dengan harapan dia bisa tumbuh rasa cintanya ketika berumah tangga, ya kata orang tua, gampang, cinta nanti juga akan tumbuh dengan sendirinya. Ada yang seperti itu. Awal dia nggak suka, ya. Tapi ketika menjalani rumah tangga, lama-lama suka, lama-lama suka, lama-lama suka. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang dari awal sampai akhir nggak ada suka-sukanya itu. Nggak ada cinta-cintanya, bagaimana bisa menikmati rumah tangga. Tidak adanya mawaddah. Ya, jadi cinta, membangun rumah tangga itu harus ada mawaddah. Rasa cinta. Sehingga bisa menikmati kehidupan berumah tangga dengan penuh cinta. Ya. Kalau tidak ada yang mawaddah, khawatir kemudian keduanya saling bertikai. Ya. Prahara pun muncul, saling menyalahkan. Ya.
saling merendahkan, saling menghina. Yang ada malah neraka dalam rumah tangga, bukan baiti jannati, ya, tapi nari, ya. Baiti nari, rumahku seperti neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perjodohan itu boleh selama keduanya kemudian menemukan kecocokan, ya. Kalau kemudian tidak adanya saling cinta, khawatir kemudian menjalani rumah tangga justru akan terjadi perpecahan. Ada orang bilang, saya ingin berumah tangga, Pak. Kemudian umur saya sudah matang, iya. Hanya saja saya belum punya pekerjaan. Atau saya sudah punya pekerjaan, Pak, cuma gajinya nggak seberapa. Saya khawatir ketika saya punya istri, gaji saya nggak seberapa ini nggak bisa menghidupi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kata Allah, jika mereka tidak bisa memiliki kemampuan, ya, maka Allah akan memampukan mereka. Apabila mereka miskin, jika mereka miskin tidak mampu, merasa mungkin gajinya gak seberapa, khawatir tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, apalagi nanti punya anak, dia gak mampu memberikan nafkah kepada anak-anak mereka, sehingga mereka menunda pernikahan, kata Allah. Maka Allah memberikan solusi, yughnihumullahu min fadlih. Allah yang akan mengkayakan mereka. Allah akan memberikan kemampuan ekonomi kepada mereka. Ini janji Allah, ya. Ini janji Allah bagi mereka, orang-orang yang menunda perkawinan dengan alasan khawatir, ya, dengan gajinya yang sangat kecil itu tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya. Khawatir nanti ketika berumah tangga mereka, ya, kemudian akan susah itu. Maka yughnihumullahu min fadlih. Allah akan mengkayakan mereka. Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka. Yang jelas ketika sudah berumah tangga, Allah pun tahu ini laki-laki ini sekarang sudah punya tanggungan seorang istri. Allah akan melebihkan rizkinya itu. Ada saja jalannya yang membuat dia kemudian ada tambahan rizki untuk bisa menafkahi istrinya itu. Allah yang memberikan kemampuan itu. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya. Allah maha mengetahui, Allah maha luas karunia-Nya. Dan Allah juga maha mengetahui. Jadi banyak jalan untuk menuju Roma, ya bahasanya gitu. Banyak jalan untuk bisa membangun rumah tangga. Allah yang akan memberikan mereka kemampuan. Di ayat yang berikutnya An-Nur ayat 33 Allah berfirman, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah mereka menjaga kesucian mereka, ya, sampai Allah kemudian memberikan kemampuan kepada mereka. Jadi ketika ada seorang laki-laki yang dia sudah siap untuk menikah, hanya saja mungkin kemampuannya belum sampai ke arah sana, maka kata Allah, jagalah kesucian mereka. Hatta yughniyahumullahu min fadlih. Sampai Allah kemudian memberikan kemampuan kepadanya. Artinya begini, kalau ada seorang laki-laki, dia belum mampu, ya. Belum mampu, tetapi secara fisik dia sudah memungkinkan untuk menikah. Sementara kemampuan ekonominya belum sampai ke arah sana. Maka jangan kemudian dia asik-asik, ya, dengan perempuan kencan sana kencan sini. Hubungan perempuan sana, apalagi sampai terjebak kepada pelacuran misalkan. Atau seks bebas misalkan. Ya. Dengan alasan, kalau nikah sih ribet, ya, nanti harus nafkah lah, memberikan mas kawin lah, memberikan mahar lah, biaya inilah, biaya itulah, ribet itu. Daripada ribet begitu, mending, ya, dia ngambil jalan pintas, terjebak kepada free sex, ya.
kepada seks bebas. Dia lari ke tempat pelacuran. Dia nyewa WTS misalkan ya. Nah, kalau kemudian Allah belum memberikan kemampuan jaga kesucian mereka ya. Kalau kau belum mampu memberikan nafkah lahir batin, belum siap untuk menikah secara pembiayaan, kau jaga kesuciannya. Ya. Kau jaga kemaluannya, jangan diobral. Ya. Sudahlah dia belum nikah, dia kemudian kumpul kebo. Ya. Banyak terjadi di orang-orang kita, orang Indonesia itu yang kumpul kebo. Nikah nggak mau, apa alasannya? Nggak punya uang untuk nikah. Gak punya biaya untuk nyewa ini, nyewa itu. Akhirnya dia jalan pintas, kumpul kebo. Berumah tangga tanpa ada ikatan pernikahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini kan dosa besar. Dan banyak terjadi. Kumpul kebo sampai punya anak lah. Bagaimana ini? Ya. Kesalahannya dilimpahkan kepada sang anak. Gitu. Bagaimana nasib sang anak ini? Baik nasabnya maupun nasibnya. Dia punya orang tua, sementara mereka belum menikah. Gitu. Punya bapak, punya ibu, tapi bapak ibu mereka tidak diikat dengan pernikahan. Ini nanti akan jadi korban adalah sang anak. Gitu. Yang akan jadi korban sang anak. Maka kata Allah, kalau engkau belum punya kemampuan untuk menikah, ya, hendaklah mereka menjaga kesuciannya. Menjaga kesuciannya dalam arti dia menjaga kehormatannya sampai dia menikah ya. Jangan ambil jalan pintas, dia terjebak kepada free sex, free love ya, samen leven, atau dia berumah tangga tanpa ada ikatan suci berupa nikah ini. Ini kan hewan berarti. Hewan itu kan dia berhubungan badan. Makanya ada istilah kumpul kebo. Padahal bukan cuma kumpul kebo. Kebo hanya simbol saja. Kumpul kucing ya seperti itu. Ya. Kumpul sapi ya seperti itu. Kumpul kambing ya sama. Ya. Semua hewan seperti itu. Hanya kebo mewakili. Kebo mewakili kebiadaban manusia. Jadi istilah kumpul kebo. Artinya apa? Pernikahan, perkawinan, rumah tangga. Rumah tangga yang tanpa didasari pernikahan itu kumpul kebo. Ya. Berumah tangga, tetapi masing-masing belum diikat dengan tali pernikahan sampai punya anaknya. Ini kumpul kebo. Ini begitu besar dosanya, apalagi sampai dia punya keturunan, subhanallah. Bagaimana nih nasib anak-anaknya nanti? Kedua orang tuanya belum diikat dengan pernikahan. Ini orang kemudian ngambil jalan pintas. Nikah itu ribet, ini harus itu, banyak prosedural ya. Lebih baik sana aja dah ya. Untuk mencurahkan hasratnya, dia lari kepada tempat prostitusi, tempat pelacuran, nyewa perempuan berkencan ya, di tempat ini, tempat itu. Yang kemudian akibatnya dia terkena penyakit ya. AIDS. Penyakit yang sampai detik ini belum pernah ada obatnya. Penyakit yang sampai detik ini belum ada ditemukan penangkalnya itu. Itu merupakan hukuman dari Allah untuk mereka yang ambil jalan pintas. Tidak mau menikah, tapi dia mau berumah tangga. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia, meninggikan derajat manusia lebih tinggi daripada hewan. Kita punya akal dan pikiran, jangan sama dong seperti hewan. Kalau ayam dengan ayam kawin tanpa nikah, ya mereka juga hewan. Makanya dalam ijab qabul itu ada saya terima nikah dan kawinnya. Ada nikah, ada kawinnya. Nikah artinya ikatan suci dari agama ini. Kawin ya artinya hubungan badan itu. Ya. Jadi ada nikah, ada kawin. Kalau hewan itu kawin saja itu. Ayam kawin, kerbau kawin, kambing kawin, ya. Sapi kawin. Tetapi tidak ada yang namanya kambing nikah, kerbau nikah.
ya, ayam nikah, tidak ada. Nikah ini hanya untuk manusia. Ya. Sehingga kalau manusia hanya kawin tanpa nikah, ya berarti hewan itu. Hewan itu wujudnya manusia tapi hewan itu. Dia berumah tangga, punya anak, ya, punya keturunan, tapi dia nggak menikah, berarti hewan itu. Maka namanya kumpul kebo. Bentuknya orang tapi perilakunya kebo itu. Bentuknya manusia tapi perilakunya kebo. Karena dia nggak mau menuruti anjuran dan aturan agama, yaitu melangsungkan pernikahan. Jadi jangan khawatir kalau kemudian kita mau melangsungkan pernikahan ya anak-anak kita ini. Saya bukannya nggak mau nikah Pak, ada sih Pak, ya pengen nikah. Hanya saja saya belum punya kemampuan ke arah sana. Maka yakinlah Allah yang akan memampukan mereka. Allah akan memberikan rezeki tambahan untuk mereka bagi yang tidak mampu. Kalau kemudian sampai di limit waktunya terlalu panjang ini ya. Umpama ya. Sudah tunangan tahun 2022 seumpama ya. Tapi nikahnya tahun 2026 misalnya, terlalu lama itu. Kalau keduanya masing-masing bisa menjaga iman nggak jadi masalah gitu. Yang khawatir karena mereka merasa belum mampu, akhirnya kumpul kebo itu. Atau sang laki-lakinya dia nggak sanggup menahan hawa nafsu, dia lari ke prostitusi. Ini yang banyak terjadi. Jadi kata Allah, walastafifil ladzina la yajiduna nikahan ya. Kalau kemudian dia belum mampu untuk melakukan pernikahan, masih proses mengumpulkan biaya, ya, jaga kesucian mereka sampai tibanya waktu pernikahan. Jangan kemudian sambil menantikan masa pernikahan, diumbarlah nafsunya. Ya. Ini tidak boleh ya. Jadi jaga kesucian mereka sampai mereka kemudian melangsungkan pernikahan. Ini betapa pentingnya karena Allah menjaga harkat dan martabat manusia. Kita manusia bukanlah hewan. Ya. Jangan sampai kita tidak memiliki aturan. Hewan tidak punya aturan dan dia nggak punya akal pikiran. Tapi manusia tidak sama dengan mereka. Kita harus lebih unggul, lebih tinggi derajatnya daripada hewan. Ya, kita akan melangsungkan pernikahan. Juga perkawinan, ada nikah, ada kawin. Jadi kedua-duanya akan menjadikan hidup ini akan semakin berwarna. Ya, kita punya anak-anak keturunan kita, cucu kita, ya dari hasil perkawinan kita, perkawinan yang sah. Kemudian mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya, menumbuhkan generasi yang berbobot, generasi yang berkualitas. Menjadi hamba-hamba Allah penerus perjuangan kita.